selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustaz saya coba nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bahar bin Smith. Jadi teman-teman ya, Bahar bin Smith ini ya marah-marah kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi ya tidak puas hati ataupun nggak terima ya. Lalu kemudian mengatakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini orang musyrik dan lain-lain. Nah tentunya teman-teman yang ingin saya komentari ini adalah ya kenapa Bahar bin Smith ini kalau berceramah ini selalu mencaci maki. Katanya adalah zuriat Nabi SAW ya. Itu hanya pengakuan doang. Tapi kenyataannya tidak berani untuk membuktikan tes DNA. Nah yang jadi masalahnya adalah ya teman-teman, ceramah-ceramah dari Bahar bin Smith ini itu isinya hanya mencaci maki, lalu kemudian memprovokasi, menghina, dan yang keluar dari perkataannya itu yaitu perkataan-perkataan yang tidak beradab alias perkataan yang kotor dan menghina yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tentunya hal ini sangat tidak mencerminkan seorang muslim yang baik, apalagi mengklaim sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sebuah video juga Bahar bin Smith ini ya sampai marah-marah itu mau melempar gelas ya teman-teman. Nah apakah seperti ini yang dinamakan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi itu hanyalah dusta. Nah oke teman-teman, seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustaz saya coba nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Nah ini juga ya teman-teman ya, omongannya itu langsung menjurus ke Kang Deddy Mulyadi. Tentunya ceramah-ceramahnya itu hanya mencaci maki, lalu kemudian menghina, yang keluar dari mulutnya itu perkataan-perkataan yang kotor ya. Coba mari kita lanjutkan seperti apa videonya lagi. Karena Jokowi aja saya sebut apalagi Deddy. Ya. Pak Jokowi juga kena juga ya. Betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya, iblis saya makan kok. Deddy iblis. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Allah. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangan tinggal. Di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Iya ya, tapi ya kenyataannya Bahar bin Smith ini sering di mana-mana itu membuat keributan, kerusuhan, memprovokasi. Ya kalau lahirnya di Sulawesi, ketika tinggal di daerah lain jangan membuat ribut di daerah tersebut. Ya harus menghargai. Ya. Ini selalu memprovokasi, menghina, mencaci maki dan lain-lain. Ya urusan nasab saja belum kelar-kelar ya teman-teman. Ini sudah ya petenteng-petenteng mencaci maki seseorang. Dan ini tidak boleh kita ikuti ya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Astagfirullah ya.
seperti ini ternyata dakwahnya Bahar bin Smith ya teman-teman. Coba kalau mau benar-benar berdakwah itu dengan hikmah ya. Bukan dengan kekerasan seperti ini, apalagi memprovokasi kaum muslimin ya. Ya ini jamaahnya langsung ayo kita lawan. Oh, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini malah menimbulkan kegaduhan ya. Ya kalau mau berdakwah ya dengan hikmah. Tidak seperti itu, ayo kita lawan, Allahu Akbar, takbir, ya Allah. Ini memalukan seperti itu teman-teman. Indonesia ini ya sudah damai, tidak ada peperangan. Janganlah membuat rusuh di Indonesia ini. Ya kalau tidak mau tinggal di Indonesia ya sudah, balik kampung saja ke sana, ke Yaman ya teman-teman, ke Hadromaut. Jangan membuat ulah, jangan membuat kerusuhan di Indonesia ini. Semua kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kalaupun itu ada masalah dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah seperti itu teman-teman. Coba mari kita lanjutkan. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Jangan. Purwakarta kota apa? Banyak anak buah yang gak ada urusan. Bahkan gak ada urusan. Bahar bin Smith gak ada urusan. Saya udah gak ada urusan, saya gak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah gak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk. Bangga ya teman-teman ya, masuk penjara tuh bangga. Ini membuat provokasi di penjara kok bangga. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan, saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh. Saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Ini pinter ya. Pinter apa? Pinter ngakali ini Bahar bin Smith ya. Coba lihat ya kehidupannya Bahar bin Smith ya teman-teman. Mobil berjejer-jejer, kehidupan mewah. Itu mukibinnya lihat bagaimana ya kehidupannya. Ya seperti itulah ya teman-teman. Orang kalau menjual agama ya seperti itu. Kehidupannya mewah. Tapi kenyataannya hanya demi isi perutnya sendiri. Kalau kita lihat di konten-kontennya itu, wah seakan-akan seperti mafia gitu, pakai jaket dipakein, rokok diiniin, mandi tempat ini, makan disuapin. Coba teman-teman, apakah seperti ini yang dinamakan cucu Nabi? Saya yakin yang benar-benar keturunan Rasulullah SAW itu tidak seperti Bahar bin Smith. Saya yakin itu bukan ya. Tidak mencerminkan seorang yaitu pendakwah yang seorang zuriat Nabi, nggak mencerminkan sama sekali. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini ada respon yaitu dari Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini mengatakan bahwasanya ya seorang penceramah yang mencaci maki, suka memprovokasi, perkataannya kotor dan lain-lain. Tentunya itu adalah Bahar bin Smith dan lain-lain ya. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Berdasarkan konstitusi kita adalah Pancasila. Pancasila nanti diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, ada nggak undang-undang yang melarang perilaku seperti saya? Oke, misalnya ada nggak undang-undang yang larang bikin patung? Ada nggak pasal yang mengatur patung itu perbuatan pidana? Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir? Yang saya sampaikan kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Ya itu tadi, orang nggak suka dengan cara berpikir saya, orang yang nggak suka juga dengan politik yang saya jalani, orang yang kalah juga dalam politik menggunakan intuisi persepsi agama menjadi sentimen individu yang dianggap sebagai konstitusi dalam kelompoknya. Masa konstitusi negara dikalahkan oleh konstitusi kelompok? Masa polisi kalah sama laskar? Nggak ada masalah pribadi. Yang ada adalah perbedaan gagasan dan pandangan. Saya memandang Sunda adalah sebuah sistem nilai yang hidup dan mempengaruhi diri saya. Orang lain menganggap itu bukan. Saya memandang bahwa Islam itu bisa diterjemahkan dalam seluruh nilai-nilai yang berkembang pada sebuah wilayah, rahmatan lil alamin. Orang lain memandang tidak bisa. Saya memandang syariat Islam itu adalah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap hak orang,
Orang miskin diurus, sampah dipungut, kebersihan ditata, pemerintah yang terbuka dan demokratis, itu syariat Islam. Orang lain menganggap bukan itu syariat Islam. Datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Iya betul teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh, yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu para Habib-Habib Alawi, yang dimana mereka itu kalau berceramah itu selalu meninggikan leluhurnya, mengatakan bahwasanya Al-Habib ini itu bisa terbang, Al-Habib ini itu, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita itu dipaksa untuk percaya ya teman-teman. Lalu kemudian mereka itu dawir, habis dawir amplop ya. Nah seperti itu. Nah maka dari itu teman-teman ya, kaum muslimin ini harus berpikir cerdas ya. Pijakan kita itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para salafus soleh. Kita tidak akan ditipu oleh oknum habib-habib seperti itu, yang mereka itu selalu berbicara tanpa ilmu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, tanpa dasar. Ya pantas saja kita sebagai warga Indonesia ini ya mudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang keturunan pendatang ya, yaitu para Habib Alawi. Mereka datang ke sini yaitu menjajah pemikiran, yaitu dengan agama dan lain-lain. Agama ya semestinya yang disampaikan itu adalah bukan sebagian dari agama Islam ya. Contoh seperti cerita-cerita dongeng-dongeng khurafat, nggak ada seperti itu teman-teman, kecuali kalau ya menyampaikan mukjizat para nabi ya. Ya mereka mengasalkan karomah, tapi bukan karomah ya, tapi dongeng khurafat. Ya berbeda teman-teman. Nah seperti itu ya. Coba mari kita lanjutkan. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Masya Allah ya teman-teman ya. Ya memang apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sangat berbobot sekali ya, yaitu tentang terkait orang-orang mengatasnamakan Habib ini. Mereka kan selalu berceramah yang meninggi-ninggikan leluhurnya dan merendahkan yaitu orang-orang kaum muslim yang ada di Indonesia ini. Jadi seakan-akan agama itu dibuat berkasta-kasta, padahal enggak seperti itu. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah SWT, bukan karena nasab, bukan karena ya kekayaan, bukan karena jabatan dan lain-lain, tapi karena takwa. Nah seperti itu teman-teman. Nah sebagai penutup ya teman-teman, jadi kita ini jangan sampai mau dibodoh-bodohi oleh Bahar bin Smith ya. Oh iya, ini ada sebuah video juga Bahar bin Smith ini ya hampir yaitu melempar gelas ya. Coba mari kita simak videonya. 1, 2, 3. Setan, setan, ada lempar gelas ente. Nah seperti itu ya teman-teman. Apakah ini yang disebut cucu Nabi? Enggak, ini bukan cucu Nabi, hanya mengaku-ngaku. Karena apa? Tidak bisa membuktikan bahwasanya untuk tes DNA itu sudah cukup mewakili ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.